Saya rasa ini bukan pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah bermain kucing-kucingan untuk menghadirkan berbagai macam kebijakan-kebijakan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. RUU Mahkamah Konstitusi. Iya, tentu saja ini masih hangat bagi kita bersama. RUU ini hadir tidak hanya secara sembunyi-sembunyi, namun juga dibahas secara terburu-buru, tergesa-gesa, bahkan minim partisipasi publik. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita highlight, bahwasanya pada intinya RUU ini tidak kemudian berorientasi pada penguatan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, namun mungkin sebaliknya. Pertama, hingga hari ini kita semua belum bisa mengakses draft terhadap RUU Mahkamah Konstitusi, bahkan draft naskah akademiknya. Dan nyatanya, ada fakta kedua yang perlu kita lihat, bahwa ternyata RUU Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk dalam daftar panjang program legislasi nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Tapi kok bisa tiba-tiba muncul? Prof. Mahfud MD, salah seorang mantan Menko Polhukam, juga ikut angkat bicara bahwa beliau juga sempat menolak terhadap RUU Mahkamah Konstitusi ini karena beliau menilai syarat akan kontroversi, baik itu secara substansi maupun lainnya terhadap RUU MK itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa substansi pasal revisi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini yang cukup bermasalah. Salah satunya yang perlu kita sorot adalah pasal 23A dan juga pasal 87 dalam draft RUU MK ini yang kemudian membatasi masa jabatan hakim konstitusi menjadi 10 tahun dan setiap 5 tahunnya ada yang dinamakan dengan mekanisme recall. Mekanisme recall ini adalah mekanisme evaluasi terhadap para hakim konstitusi yang tentunya akan sangat bergantung terhadap lembaga pengusul. Nah, ada dua sisi positif dan juga sisi negatif yang bisa kita lihat terhadap munculnya revisi terhadap masa jabatan hakim konstitusi ini dan juga mekanisme recall tadi. Pertama, jika kita lihat dalam sisi positif, maka bisa jadi pembatasan masa jabatan dengan adanya mekanisme recall ini akan semakin memperbagus kinerja-kinerja daripada hakim konstitusi. Karena kita tahu belakangan ini Mahkamah Konstitusi syarat sekali akan permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal, termasuk baru-baru ini dalam putusan KPU yang dihasilkan dalam pemilu Presiden dan juga Wakil Presiden tahun 2024. Tapi, kalau kita lihat dari sisi negatif, kita tahu ini akan sangat bergantung pada lembaga pengusul, apakah nantinya momen-momen politik, momen-momen pemilu 5 tahun, dan mekanisme recall ini akan dijadikan sebagai alat untuk kemudian menyingkirkan para hakim-hakim konstitusi yang tidak sejalan dengan kepentingan elit-elit yang lain. Dan poin yang paling penting lagi adalah pembahasan atau persetujuan terhadap hadirnya RUU Mahkamah Konstitusi ini ternyata dilakukan pada masa reses DPR, di mana jika kita buka dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib DPR, masa reses ini harusnya bisa dong difokusin untuk DPR lebih bisa menyerap aspirasi-aspirasi para konstituen, bukan dengan cara terburu-buru, tergesa-gesa, bahkan sembunyi-sembunyi menghadirkan RUU Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang the guardian of the constitution dan juga demokrasi, harusnya dengan adanya RUU MK ini harus berorientasi pada penguatan lembaga MK. Tapi nyatanya bisa kalian nilai sendiri.